Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Darwasan di channelnya Muhammad Darwasan. Kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas seri kedua Python tentang OOP ya. Jadi kemarin saya sudah buka mengenai paradigma OOP di Python. Jadi Python ini memang supporting sekali untuk OOP. Selain nanti bahasa pemrograman ada PHP juga support, Java juga support. Nah, kemudian ada apa namanya? C Sharp ya. Nah, jadi kita akan beberapa seri ke depan kita akan bahas mengenai OOP. Nah, sebelum kita lanjut materi ini, silakan ikuti saya di Instagram. Saya dengan nama Muhammad Darwasan. Kemudian jangan lupa like, comment, share video ini sehingga bisa memberikan manfaat. Kamu bisa supporting channel ini bisa terus berkembang lebih baik lagi. Nah, pada seri ini saya akan membahas mengenai tentang pembuatan kelas sesuai dengan judulnya. Jadi kemarin kita sudah pahami apa itu kelas. Jadi sebuah objek itu yang punya nama, punya label itu kita kasih dengan namanya kelas. Kemarin kayak ada objeknya adalah seperti bangun datar ya. Bangun datar itu kita punya kelasnya, di situ ada persegi panjang, ada kelas lingkaran, ada persegi, dan ada elips seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba contohkan bagaimana implementasinya di Python. Nah, seperti ini. Misalnya untuk mendeklarasikan kelas di Python, jadi kita buat dengan seperti ini. Kelas, sebutkan nama kelasnya apa. Misalnya my class, seperti itu. Oke. Nah, di dalam kelas itu pasti ada atribut ya. Nah, atributnya misal saya kasih dengan nama X. X sama dengan 5, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita untuk menampilkan nilai dari kelas ini? Untuk menampilkan nilai kelas ini seperti ini. Misalnya kita analogikan, misalnya saya buat sebuah variabel dengan nama P atau P1 misalnya. Atau P saja lah ya. P itu adalah merupakan my class. Oke. Kemudian P titik print terbalik, seharusnya print P titik X. Nah, jadi X itu adalah bagian atribut dari my class. My class sudah dikonversi jadi variabelnya dengan nama P. Nah, maka kita munculkan nilai X-nya. Nah, maka kalau kita jalankan maka muncul nilai di sini ada nilai 5 ya. Maka terdapatlah nilainya. Sama seperti halnya kita coba deklarasikan lagi, misalnya kelas. Kelasnya kita bikin dengan nama persegi seperti itu. Nah, atau langsung titik 2 saja juga bisa. Sisinya sama dengan 5 misalnya. Kemudian kita ambil dengan nama nilai variabelnya ini dengan P1 lah misalnya. P1 itu adalah bagian dari persegi. Oke, kemudian kita munculkan print P1 yang sisinya seperti itu. Ini sudah beda kelas ya. Kalau ini tadi kelasnya my class, kalau ini kita buat dengan nama kelas baru dengan nama persegi. Nah, maka akan muncul sisinya juga 5. Untuk membedakannya saya ganti dengan nilai 10 misalnya. Oke, maka muncul seperti ini, 10. Ada cara lain untuk mendeklarasikan kelas. Misalnya seperti ini. Kelas, misalnya saya kasih dengan nama kelasnya person. Person ini orang ya. Kemudian saya deklarasikan seperti ini, def init self seperti ini. Self, kemudian saya tambahkan variabelnya di sini misalnya nama, kemudian alamat dan usia seperti itu.
Nah, kita deklarasikan, misalnya self titik nama itu sama dengan nilainya adalah nama. Kemudian self titik alamat itu juga nilainya adalah alamat. Kemudian self titik usia kita deklarasikan namanya usia. Oke, save. Seperti itu ya. Nah, saya bikin variabel baru lagi. Misalnya tadi udah P1, P2 lah sekarang lagi nih ya. P2 itu nilainya adalah nilai dari person. P2 itu nilainya adalah nilai dari kelas person dengan nilai, misalnya tadi adalah namanya, misalnya Muhammad Arif Hasan, misalnya usianya 33, alamatnya dulu ya, alamatnya adalah Pekanbaru, kemudian di sini usianya adalah 33, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai munculkan, misalnya mulai kita munculkan nilainya, print P2 name, nama dulu ya, kemudian print P2, di sini adalah alamat, kemudian print P2 adalah di sini usia. Oke, kita jalankan. Nah, maka akan muncul di sini Muhammad Arif Hasan, Pekanbaru, dan usianya 33. Atau kita bisa bikin seperti ini juga bisa. Nama saya adalah ditambah, oke, kemudian di sini alamat saya alamat saja gitulah ya, alamat P2 tambah alamat, oke, kemudian usianya adalah plus P2 usia. Saya coba clear dulu ya, Nah, kita jalankan. Usianya kutipnya salah nih. Kutipnya seharusnya di sini. Kita coba ulang lagi, tapi kita clear saja. Nah, maka di sini nama saya Muhammad Arif Hasan, alamat Pekanbaru, usia 33. Saya akan ingin menambahkan sebuah function di dalam sebuah kelas ya. Jadi kaitannya nanti saya akan membuat sebuah parameter dalam bentuk function, dalam bentuk fungsi di dalam sebuah kelas. Sekarang saya coba contohkan lagi masih dengan kelas yang sama. Kelas person misalnya. Kelas person itu def init seperti tadi. Init self. Misalnya ya saya contohkan hal yang sama saja lah ya, nama, alamat, kemudian usia. Sepertinya tadi saya copy saja. Self nama itu dapatnya dari nama, alamat dapat dari alamat, usia dapat dari usia. Cuma bedanya di sini saya akan tambahkan sebuah function. Fungsinya apa misalnya? Sebut saja nama fungsinya adalah my function, gitu ya. My function dari self. Oke, my function dari self. Fungsinya seperti apa? Misalnya fungsinya adalah print hello, nama saya adalah self
titik name seperti itu. Self titik nama seharusnya di sini ya. Nah, jadi kita bikin dalam bentuk function print alamat saya adalah self titik alamat. Kemudian print usia saya adalah plus self titik usia. Oke, baru kita kasih nilainya seperti tadi, mungkin P3 lah saya kasih namanya ya. Class person itu, nah, saya kasih nilainya misalnya dengan nama Muhammad Arif Hasan, kemudian usianya adalah, alamatnya dulu ya, alamatnya dulu Pekanbaru, kemudian di sini koma, print usianya adalah 33. Seperti itu. Oke. Kemudian kita munculkan P3 my function. Larikan ke function ya. Coba jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Masih ada yang salah ini ya. Saya coba jalankan dulu. Saya clear lagi. Ya, saya jalankan yang coding yang ini. Oh ya, ini kurang sedikit tutup kurungnya. P3 my function. Kita jalankan. Nah, ini ada kesalahan di angka usia 33. Usia 33 ini dia dibentuk dalam format integer, berarti string ya. Nah, berarti ini nanti kita harus konversi di sini. Biarkan saya akan kembalikan dulu ke string. Nah, maka akan muncul seperti ini. Saya jalankan lagi nih ya. Hello, nama saya Muhammad Arif Hasan. Alamat saya Pekanbaru, usia saya 33. Ya. Tadi kan usia ini kita bikin formatnya dalam bentuk angka ya. Jadi ini saya akan kembalikan 33. Dan di sini self yang awalnya tambah saya jadikan koma. Seperti itu. Nah, saya coba clear dulu ya untuk tampilan ininya. Saya coba jalankan lagi. Maka akan terbaca di sini, halo, nama saya adalah Muhammad Arif Hasan. Alamat saya Pekanbaru, usia saya adalah 33. Nah, oke, saya rasa cukup materi kita hari ini. Kita sudah membahas mengenai ini adalah pembuatan kelas. Kita akan jumpa lagi di seri berikutnya. Kita akan membahas mengenai nanti ada encapsulation, ada polymorphisme. Ini adalah sifat-sifat dari OOP di Python ya. Saya rasa cukup itu pertemuan kita hari ini. See you, bye.